Asli. Kamu ngomong apa, Nas? Tes. Jawabannya apa, Nas? Tidak ada Yang suaranya. Astagfirullahaladzim. Yang mana sih? Oke, ya mohon maaf Apa ini? saya bertanya tapi saya tidak bisa mendengar suaranya. Jadi Aduh. saya jelaskan saja. Coba kalau Fajri bersuara karena di sini yang on cam A, hanya A, A. Fajri dan Anas di depan saya. A, B, C. Oh, Coba Fajri bersuara. Ada nggak suara? Sudah bersuara, Umi. Sudah oh, bersuara. Tidak ada kan? ya, Memang tidak yang Enggak. yang Tapi beda cuma suara D, saya D, D, kedengaran sampai di D. situ. Dengar. Suara saya kedengaran sampai di situ. Dengar, Umi. Ada? Ada suara saya ada? Oke, berarti saya jelaskan saja. Suaramu tidak ada yang kedengaran sama sekali. Aduh. Soal nomor 1. Di sini ada H2SO4 dalam bentuk struktur Lewisnya. Ditanyakan ikatan kovalen koordinasinya. Kovalen koordinasi adalah ikatan yang mana satu pasang dipakai bersama, sumbernya hanya dari satu, begitu. Yang mana itu? Jawabannya adalah yang D ya, yang D ya. Yang D, oke. Selanjutnya soal nomor 2. Yuk kita lihat soal nomor 2. Di situ ada, coba ya, saya apa yang harus saya lakukan ini, Masya Allah. Saya ngomong kok kayak ngomong sendiri ya. Tunggu ya, sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu nak, supaya hilang semuanya. Astagfirullah. Tunggu ya, ngeheng. Laptop saya ngeheng. Masya Allah. Semoga sudah. Oke, soal nomor 2. Coba Fajri lagi kamu bisa membaca ini slide saya. Coba kamu sekarang bersuara. Saya sudah matikan itu si kuis. Tes. Mungkin sudah sudah Nomor aman ini jaringan. Itu kedengaran berarti gara-gara kuisis itu. Oke, nomor 2 jawabannya apa? Fakta yang berhubungan dengan baterai atas. Bentar. Fosforus triklorida dengan kalsium klorida. Apa yang membedakan di keduanya? C mungkin terjadi penggunaan bersama pasangan elektron. Ya, jadi PCl3 fosforus triklorida itu terjadi penggunaan bersama pasangan elektron pada fosforus triklorida. Kemudian untuk yang kalsium klorida adalah kayak tarik ionik ya. Jadi di situ senyawanya senyawa ionik. Oke lah, nomor 2C. Selanjutnya soal nomor 3 bisa dipercepat ya. Ini jaringan ini Masya Allah. Nomor 3 mencari gonem. Di sini muncul nama gonem. Apa gonem nomor 3? Kalau saya cari Omi, Kalau Tigonem sudah cari di Mbah Google jawabannya E. Jadi freon itu adalah CH2F2. Di situ persenyawaannya adalah senyawa kovalen nonpolar ya. Kok nonpolar ya CH2F2. Jadi kalau kamu bayangkan di situ dia adalah alkena CH2F2 ya. Itu alkena begitu, dia alkena. Nanti dia bagian dari monomer yang kalau sudah menjadi monopolimer akan menjadi freon ini. Karena dia adalah senyawa kovalennya nonpolar, titik rindihnya akan rendah, daya hantar listrik padatannya buruk, dan lelehannya pun buruk, begitu ya. Selanjutnya nomor 4, Sakib Katili. Yuk Sakib. Oh, Sakibnya tidak ada. Kalau begitu, Dita Mega. Ada Dita? Ada Umi. Oke, nomor 4 Dita. Si Sakib hanya gabung tanpa suara. Apa nomor 4? Sangat mudah dia. Yang diminta yang berpaket benar. Yang mana nomor 4?
Kita C, Umi. jawabannya? C. Kalau jungkat-jungkit itu sama dengan sisau. Sisau itu tangannya ada 4, awalnya adalah trigonal bipiramida, kemudian satu pasangnya diganti dengan pasangan elektron bebas. Maka jadi jungkat-jungkit. Harusnya di situ kalau jungkat-jungkit PI-nya 4, PIB-nya 1. Berarti kira-kira kalau yang C kurang tepat, jawabannya yang mana? D, Umi. Yang D. Di situ D itu pasangan elektron ikatannya ada 2, PEB-nya ada 3. Dia membentuk linier. Contohnya adalah XeF2 ya. XeF2 itu Xe-nya punya 8, kemudian di situ XeF2 F-nya 2, berarti masih tersisa 6 elektron, jadi 3 pasang elektron bebas. Dia bentuknya linier, yang mana ikatan tunggalnya berada pada posisi aksial dan yang pasangan elektron bebasnya berada pada posisi ekuatorial. Jadi jawabannya yang nomor 4, yang tepat adalah yang D. Kemudian nomor 5, Vio. Vio ada? Ada, Umi. Oke, Vio jawab penilaian nomor 5. Jadi di situ ada molekul H2O, yang paling kecil sudutnya, kemudian HNH3, kemudian CH4. Nah, di situ perbedaan yang menyebabkan perbedaan sudut antara ketiganya itu apa? Padahal awalnya semuanya adalah tetahedral begitu, tapi kamu dapat lihat bahwa di situ ada ikatan-ikatan tunggal yang terganti oleh pasangan elektron bebas. Jawabannya apa, Vi? Umi. Jadi kenapa di sini sudut H2O paling kecil? Karena di H2O ada 2 pasang elektron bebas yang memiliki tolakan lebih besar dibanding ikatan tunggal, sehingga nanti desakannya akan menyebabkan sudutnya semakin mengecil. Jadi yang awalnya 109 pada saat dia sebagai ikatan tunggal semua menjadi 107 pada saat di situ ikat pasangan elektron bebasnya 1, kemudian pada saat pasangan elektron bebasnya 2, semakin terdesak ikatan tunggalnya menjadi bersudut 104 dengan bentuk V ya. Oke, nomor 6 Dela. Hai Dela, nomor 6 nak. Ada Dela? Oke, mudah Dela, yuk dijawab. Ada H2, N2 dan O2. Di situ yang disajikan adalah MR-nya akan sangat mudah sesuai dengan konsepnya bahwa untuk titik didih itu semakin tinggi pada saat apanya? Pada saat MR-nya paling semakin besar, begitu ya, kan semuanya sama-sama senyawa kovalen nonpolar. Jadi jawabannya apa? Hai Dela. Langsung, jadi semakin besar MR-nya, dia semakin tinggi titik didihnya. Yang mana? C, C atau D? D, Umi deh. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan MR-nya, di situ O2 paling besar, MR-nya berarti paling tinggi, kemudian N2 28, kemudian H2 2. Jadi ini konsep dasar sekali terkait dengan gaya tarik antar molekul. Di situ untuk kaitannya gaya tarik dengan titik didih, jadi di situ titik didih itu ekivalen dengan massa molekul relatif. Semakin besar massa molekul relatif, maka titik didihnya semakin tinggi, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 7. Nomor 7, Ihsan Ramadan. Ada Ihsan? Tidak nyambung. Siti Anissa Maulida? Ada Siti Anissa Maulida? Tidak nyambung juga. Marhani? Umi. Oke, Marhani nomor 7. 3 dengan 6. C, Umi. Oke, 3 dengan 6. Jadi yang memiliki gaya interaksi dispersi saja itu adalah yang kovalen nonpolar 3 dan 6. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 8 Siti Anissa Maulida ada tidak?
lagi tidur Sub. Oke Iya, lah. Mi. Nur Hikmah, oh ada dia. Siapa yang iya, Mi? Siti Iya, Mi. Maulida? Nomor 8 nih. Iya, nomor 8. Kamu kemana aja? Kok dipanggil nggak Nomor nyambung? 8 Oh, ayo. 245. Ya, jadi ikatan hidrogen dimiliki oleh oleh nomor berapa? 3, 4, 5. Ikatan hidrogen, Nduk. Ikatan hidrogen itu dimiliki oleh HF ya, nomor 2. 4, ini metanol alkohol nomor 4. Dan di sini metilamina nomor 5. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5 ya. Jadi ikatan hidrogen itu adalah interaksi ikatan antara atom H dengan unsur N, F, dan O. Oke, begitu. Oke, nomor 9 Ihsan. Ihsan ada? Ihsan Ramadan di situ namanya. Tidak ada. Ada? Ihsan ada? Fali, kalau tidak ada Ihsan, Fali. Ada Fali? Umi, ada Umi. Oke, nomor 9. Apa nomor 9? Atom unsur I dan F merupakan 2 atom unsur golongan 7. Kalau membentuk ikatan jadi apa dia? IF3. Baru bentuknya apa? Iya, suaranya Umi ada kedengaran, cuman kamu suaranya nggak kedengaran Pak Umi. Oke, Fali bagaimana? IF3, 3 ikatan tunggal, kemudian 4-nya membentuk 2 pasang elektron bebas. Berarti dia akan membentuk apa? Bentuk apa, Fali? Dia AX3E2. AX3E2 wujudnya adalah? C Umi gitu sama Sisi. Jawabannya adalah, kalau C dia AX3 saja, tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi IF3 itu bentuknya adalah, geometri molekulnya adalah bentuk T. Ya. Oke, nomor 10. Cari orang dulu. Eldivo nomor 10. Hai Eldivo, ada kau? Ada, Nak. Oke, Eldivo nomor 10, kira-kira jawabannya apa? Sangat mudah, PCl3 akan memiliki pasangan elektron ikatan dan elektron bebas berapa? C, 3 dan 1. C, 3 dan 1. Oke, good job. Nomor 11, Farah. Hai Farah. Umi. Nomor 11, Nduk. 5 pasang, 2 adalah pasang elektron bebas. Bentuk T, Umi. Oke, jadi bentuk T ya, seperti tadi. Nomor 12, Yaik. Ada Yaik? Apakah kok ada Zaik? Zaik ada? Oh, cuma sekedar bergabung dia. Alia Lovely ada? Alia Lovely? Ya, Umi. Oke, nomor 12, Nduk. Coba kira-kira jawabannya apa? Ada propana, ada N-butana, isobutana, N-pentana, dan neopentana yang ditanyakan hubungan yang tidak tepat. Pernyataan yang tidak tepat, hubungannya dengan data titik didih kelima senyawa nonpolar di atas. Kira-kira apa sih yang menyebabkan berbeda titik didihnya? Apa jawabannya kira-kira nomor 12? Apa kira-kira? Yang diminta yang tidak tepat hubungannya. Nomor 12. Tidak ada jawaban. Hai Alia. Alia. B, Umi.
Oke, mari kita bahas satu-satu cerita yang ada di sini. Dilihat dari gambarnya, sesuai konsepnya bahwa semakin besar MR-nya, maka titik didihnya semakin tinggi. Semakin panjang rantainya, titik didihnya semakin tinggi. Semakin lurus, semakin tinggi titik didihnya. Jadi semakin banyak cabangnya, semakin rendah. Sekarang mari kita baca pilihannya. Gaya dispersi antar molekul dipengaruhi oleh massa molekul relatif senyawa. Oke ya, jadi semakin besar MR akan semakin tinggi titik didih. Berarti pengaruh. Di situ buktinya apa? Buktinya bahwa di situ N-pentana lebih tinggi dari N-butana, begitu ya. Oke, kemudian yang B. Untuk senyawa dengan massa molekul relatif yang sama, makin panjang molekul titik didih senyawa makin tinggi. Itu nampak di N-butana dengan isobutana. Sama-sama rumus molekulnya MR-nya sama juga, tapi untuk N-butana min 0,5. Jadi semakin panjang itu titik didihnya semakin tinggi. Lanjut, yang C. Molekul N-pentana memiliki polarisabilitas yang lebih besar dibanding neopentana. Jadi polarisabilitasnya N-pentana ini lebih besar sehingga titik didihnya lebih tinggi dibandingkan neopentana. Betul. Kemudian D. Kemampuan molekul isobutana membentuk dipol sesat, dipol terimbas lebih besar dibanding N-butana. N-butana di situ titik didihnya lebih tinggi dibanding isobutana. Itu tentunya di situ gaya dipolnya lebih besar miliknya N-butana. Jadi jawabannya adalah yang apa? Yang D ya, Aliah ya. Kalau yang E, gaya tarik antar molekul N-butana lebih kuat dibanding antar molekul propana. Betul, jadi N-butana kan lebih panjang ya, jadi dia lebih tinggi, lebih kuat. Oke, sudah jam 11.21, kita sampai di nomor ini, tidak apa-apa, nanti lanjutannya bisa dikerja di asrama untuk latihan. Kalau masih bingung untuk jawabannya nomor berapa-berapa, bisa bertanya ya. Kalau memang membutuhkan jawaban, nanti saya fotokan jawaban saya. Habis ini KPM Fisika sudah ditunggu Bu Yana, mohon maaf sudah kelewat 5 menit. Soalnya sudah saya kirim, tinggal untuk belajar begitu ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ulangan ya Nak ya. Kamu membutuhkan jawaban dari saya atau cukup dibahas sendiri? Iya, Fajri, pekan depan kita ulangan. Ikatan kimia sampai teori domain elektron, file materinya sudah saya kirim juga. Insya Allah kita ulangannya esai saja. Jadi kalau esai saya akan mengukur pekerjaanmu. Esai kemungkinan saya kirim di e-learning biar ada batas waktu mengerjakan dan kamu lebih santai. Kalau tidak ada e-learning di G-form, tapi pakai waktu. Biar terukur waktunya ya. Mungkin itu dulu Nak ya. Insya Allah materi latihan sudah diberikan. Semoga hasil ulangannya bagus-bagus. Kita tutup kelas dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Zaik, saya panggil kamu nggak ada, baru sekarang sudah pakai sungkeman. Kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.